Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kesimpulan kajian kita hari Selasa subuh yang lalu antara lain: pertama, ketika bangkit dari rukuk, di mana imam ketika itu membaca Sami Allahu liman hamidah. Menurut sebagian ulama, ketika imam membaca Sami Allahu liman hamidah, kita sebagai makmum tidak membaca. Kita hanya nanti membaca Rabbana walakal hamdu dengan sekian alasan. Sebagian lain berpendapat kita tetap membaca. Itu jika imam membaca Sami Allahu liman hamidah, kita makmum pun ikut membaca. Alasannya punlah kita jalankan pada pertemuan yang lalu. Jadi dalam hal itu kita saling menghargai, saling menghormati, karena para ulama-ulama besar kita sudut pandang mereka tidak sama. Kemudian bacaan daripada i'tidal ada empat model. Bisa Rabbana lakal hamdu, atau pakai waw Rabbana walakal hamdu. Bisa juga ditambah nanti dengan Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Sampai ko dibolehkan membaca nama yang kita pilih, atau diselang-selangi. Ini bisa Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Perbedaannya tambah waw. Kemudian ada yang diawali dengan Allahumma, berarti itu variasi. Boleh kita pilih nama yang kita dapat, nama yang kita apa, sekedar untuk tahu. Lalu kemudian bacaan i'tidal itu ada yang pendek seperti Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Ada yang panjang sampai wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada yang lebih panjang sampai la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Yang ringkas itu dia, Rabbana lakal hamd. Kemudian membaca mil'u atau terkadang mil'ah, kedua-duanya sama dibolehkan. Yang masyhur di kalangan para ulama berdasarkan hadis-hadis dan kitab-kitab, mereka membaca mil'ah, yakni Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'al ma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, atau mil'u dibolehkan. Berbeda ke artinya, secara bahasa tidak terlalu berbeda. Kalau kita yang populer kan mil'u. Jadi Rabbana lakal hamdu mil'u, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, untukmu segala puji. Mil'u, yang pujian itu sepenuh langit dan bumi, namanya sifat.
Yang baca mil'a ya sifat daripada masdar yang dihazafkan namanya. Maka berarti Rabbana lakal hamdu hamdan. Hamdannya dibuang, tinggal mil'a. Ya Allah, aku, kami, atau untukmu segala puji, suatu pujian yang memenuhi langit dan bumi. Jadi hampir sama. Untuk itu, kalau ada orang nanti berbeda barisnya dengan baris kita, awak biasa membaca mil'u, terdengar awak ni baca mil'a. Kadang-kadang disangiannya. Tahu sangik? Kami kadang-kadang suka menyengik-nyangian. Yang paling acok itu ketika bangkit dari rukuk. Imam baca Sami Allahu liman hamidah. Dia baca belakang Rabbana. Seakan-akan membagi tahu aku bacaan. Sebenarnya mengiraskan bacaan belakang imam itu bisa mengganggu hati orang yang lah tak suka ya awak pengaduan. Kadang berdasi-dasi ya, kadang melasui-lasui, kadang mendengik-dengik. Kalau kita berada di samping orang itu, pahami sajalah, berarti hobi orang tak itu. Kalau tak suka kita pindah salat. Yang paling acok itu Rabbana lakal hamdu, seakan-akan orang ku bagi tahu ku bacaan. Yang dibolehkan baca kareh-kareh itu zaman Nabi, bisa Nabi tegur. Nah, kira-kira itu kesimpulan kajian yang lampau. Intinya bisa Rabbana lakal hamdu mil'u, bisa Rabbana lakal hamdu mil'a. Lalu apa maksud daripada mil'u mil'a? Mil'u diterjemahkan orang bahasa kita sepenuh. Sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa saja yang kau kehendaki. Dalam kitab syarahanan kita Pakcik Bahan menyatakan bahawa pujian yang kita ucapkan kan Rabbana lakal hamdu, wahai Rabb kami, untukmu segala puji, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, ya Allah, untukmu segala puji, bagimu segala puji, milikmu segala puji. Pujian, andaikan pujian itu berjasad, bersosok, bertubuh, pujian memenuhi langit, memenuhi bumi, dan memenuhi apa saja yang engkau kehendaki. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu Hamid. Hamid, maha terpuji. Berapapun kita memuji Allah, menyanjung Allah, sebanyak apapun, namun pujian kita itu belum seberapa dibanding dengan kemaha terpujian Allah. Memuji Allah itu dua. Yang pertama, memuji Allah lantaran kita mensyukuri nikmat Allah. Terlalu banyak, bahkan kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung, memilang nikmat Allah, tidak akan mampu kamu menghitung, merinci, terlalu banyak. Maka kita membaca pujian kepada Allah menyatakan kesyukuran kita atas nikmat anugerah Allah kepada kita yang tak terbilang itu. Kita puji Allah atas nikmat itu. Yang kedua, konon sebenarnya memuji Allah lantaran Allah itu maha terpuji. Dia pemilik puji, untuknya saja segala puji. Karena selain daripada Allah
tidak pantas, tidak layak, tidak patut untuk dipuji. Dialah Hamid. Hamid. Di akhir salat kita baca doa Hamidum Majid. Hamid, ha mim yal dia dal. Hamid. Hamid maha terpuji. Karena dia maha terpuji dalam segala hal. Seperti kita baca, wahai Rabb kami, untukmu segala puji, milikmu segala puji, bagimu segala puji. Pujian yang memenuhi apa saja. Andaikan pujian itu berkotak-kotak, berjasad-jasad, memenuhi. Bukan hanya langit yang 7, bukan hanya bumi. Memenuhi apa saja yang kau kehendaki. Karena kita tidak mampu memuji Allah. Tidak akan sanggup kita memuji Allah. Dan kita ingin memuji Allah sebanyak-banyaknya. Lalu diajarkan kepada kita mil'u. Tidak mungkin kita memuji Allah tu. Setiap nafas kita keluar kita puji Allah. Tidak juga sepenuh langit. Cuman kemaha terpujian Allah itu belum mampu lah. Betapapun pujian-pujian kita, walaupun pujian itu sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa saja, belum mampu itu untuk memuji Allah. Karena bunyinya anta kama asnai ta'ala nafsik. Engkau ya Allah maha terpuji sebanyak apa yang engkau inginkan engkau puji untuk dirimu. Tidak mampu kita. Ya, andaikan kita habiskan umur kita untuk memuji Allah saja belum. Makanya disebut saja laka. Laka itu namanya ikhtisas. Ya Allah, wahai Tuhan kami, untukmu laka. Ini dalam kaedah kebahasaan kecil orang ahli bahasa. Kita tidak ahli bahasa, cuma kita mempelajari bahasa. Lakal hamdu. Didulukan laka daripada hamdu. Itu namanya untuk penkhususan, ikhtisas. Wahai Rabb kami, untukmu segala puji. Berarti pujian itu hanyalah untukmu, milikmu, khusus bagimu saja pujian. Sebanyak apa? Kenapa begitu? Lakal hamdu. Kalau didulukan lakanya, itu berarti maknanya penkhususan dan pembatasan, bahwa pujian itu hanyalah untuk Allah, milik Allah saja. Selain daripada Allah tidak layak, tidak patut, tidak pantas untuk dipuji. Kenapa? Karena apapun yang kita puji, pada dasarnya itu adalah atas anugerah Allah. Ini sesuatu yang kau dipujikan dari rancak. Rancak, elok, santiang, bagus. Rancak, santiang, elok, bagus. Dipuji. Nah, segala sesuatu itu kau rancak, kau santiang, kau elok, kau bagus, kan Allah yang menciptakan. Allah yang mewujudkan, Allah yang menjadikan. Makanya kalau kita dipuji, cepat balikan kepada yang punya. Jika kita dipuji, capek baca Alhamdulillah. Maka kenapa begitu? Sebenarnya tak kita nak layak dipuji. Alhamdulillah. Kenapa begitu? Segala puji milik Allah. Bukan tidak boleh memuji orang, sekedarnya boleh. Tapi yang sebenarnya layak dipuji adalah dia pemiliknya. Didulukanlah laka itu. Laka untukmu saja, bagimu saja, milikmu saja. Khusus puji-pujian itu untukmu saja. Lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Pujiannya, pujian itu lakal hamdu mil'u. Mil'u sifat itu. Pujian itu sifatnya sebanyak, sepenuh ya, sepenuh langit. Itu bagi yang baca mil'u. Kalau yang baca mil'a boleh. Mil'a itu yang pada dasar mil'a. Rabbana lakal hamdu, wahai
Tuhan kami, untukmu segala puji, aku memujimu sepenuh. Hamdan mil'a, aku memujimu dengan pujian sepenuh langit dan bumi. Intinya sama kan? Jadi bisa mil'u, bisa mil'a. Itu satu tuh. Kenapa sepenuh atau sebanyak? Kita tidak mampu memuji Allah, tapi kita ingin memuji, cuma tidak mampu memuji Allah. Karena berapapun dan betapapun kita memuji-muji, menyanjung-nyanjung Allah, tidak kabaralah doh dibanding dengan kemaha terpujian Allah. Karena Allah itu maha terpuji dalam segala hal, pada sifatnya, pada zatnya, pada perbuatannya, pada nama-namanya. Dalam segala halnya Allah tetap maha terpuji. Makanya kita diajari oleh Nabi SAW, tetaplah dan selalulah memuji Allah dalam semua situasi dan kondisi. Nabi kalau mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, beliau tetap memuji Allah. Baca beliau, alhamdulillahi ala kulli hal. Itu bacaan ketika kita mengalami apa yang tidak kita suka, tetap kita puji Allah. Karena apa yang tidak kita suka, apa yang tidak kita ingin itu belum tentu buruk. Buruk itu kan ketika kita tidak ketuju, ketika tidak suka, ketika tidak mood, ketika tidak senang. Tapi tentu buruk itu tidak elok lah. Makanya pujilah Allah selalu. Karena tidak ada satupun ketetapan Allah, keputusan Allah, kebijakan Allah yang tidak baik. Semuanya baik. Bersyukurlah orang yang bisa memahami itu sehingga dia ridha. Ridha, menerima tanpa mengeluh, tanpa mencapak, tanpa membantah, walaupun yang terjadi itu tidak sukunya. Dan itu diminta. Wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridha setelah ketetapan keputusan. Bagaimana kita ridha menerima? Ridha. Kenapa? Balik kita kaji kepada dia. Tidak satu pun ketetapan, keputusan, kebijakan, perbuatan Allah yang jelek, yang buruk. Karena dia maha terpuji. Yang maha terpuji itu tidak akan melakukan yang buruk, yang jelek. Masalahnya, ketika itu terjadi menimpa kita tidak suka, itu masalah. Kita tidak setuju, kita tidak senang, kita tidak kepingin, kita merasa tidak nyaman, tidak enak, terganggu, itu makanya kita tidak suka, bangih kita. Tapi belum tentu apa yang kita tidak suka itu jelek dan buruk. Apalagi itu keputusan Allah. Sakit mah, disuntik oleh dokter sakit mah. Tidak ada orang yang suka disuntik itu, contohnya. Tapi dengan disuntik itu senang. Ia tidak perlu seorang marah kepada dokter, kata disuntik oleh dokter sakit. Sebab kenapa marah? Kenapa marah? Tahu di balik sakit itu ada kesembuhan. Kira-kira begitu contohnya. Ini di balik semua yang terjadi, apa yang kita alami pasti baik, pasti lancar. Andaikan tidak mampu kita menyelami, menjangkau, memahami, karena akal kita kok terbatas, nalar kita terbatas, maka yakinlah itu pasti ada baik. Karena Allah maha baik, tidak akan berbuat yang tidak baik. Untuk itu baca sajalah alhamdulillahi ala kulli hal, daripada mencepak. Sebab mencepak tak ada pahalanya, mengeluh tak ada pahalanya,
Mondeh, marang, maduah, tak ada pahalanya. Tapi kalau kita baca alhamdulillah, ada pahalanya. Kita memuji Allah. Kita tak berusaha kepada Allah. Sehingga itu baca Nabi, alhamdulillah ala kulli hal. Nah, balik kita ke Jepangka. Jadi ketika kita bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, mendengar Allah. Samia mendengar Allah. Atau menjawab Allah. Atau mengabulkan Allah. Liman hamidah, bagi siapa saja yang memujinya. Apa pujiannya? Rabbana lakal hamd. Allah dengar, Allah kabulkan, Allah jawab siapa saja yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati sampai. Itu dia. Ya. Itu yang didengar Allah, yang dikabul Allah, yang dijawab oleh Allah. Itu mil'u sepenuh, mil'a sepenuh, mil'us samawati sepenuh, mil'as samawati sepenuh. Kedudukannya yang berbeda. Langit dan bumi. Lalu mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, atau mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Mil'u sepenuh atau sebanyak, sampai memenuhi langit, memenuhi bumi dan memenuhi apa saja. Ma syi'ta, ma syi'ta, memenuhi apa saja. Ma apa saja, syi'ta yang engkau kehendaki. Min syai'in, daripada sesuatu, ba'du setelah itu. Nah, sengini. Yang pertama tadi, pujian yang kita ucapkan, yang kita nyatakan kepada Allah itu sepenuh, memuat sebanyak semua langit, satu, ditambah dengan sepenuh sebanyak bumi, dua. Segitu yang bisa anda. Dan sepenuh apa saja. Kalau ada masih ada di luar langit dan bumi, sepenuh apa saja. Sepenuh apa saja, sebanyak apa saja, memenuhi apa saja yang engkau kehendaki, ya Allah. Segitulah kami dan sebanyak itulah kami ingin memujimu. Bukan hanya sepenuh langit, bukan hanya sebanyak memenuhi langit, bukan hanya sepenuh bumi, bukan hanya sebanyak yang dapat memenuhi bumi, tapi sepenuh sebanyak apa saja yang engkau kehendaki, yang kau inginkan. Segitu kami ingin memujimu. Berarti sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa saja kita ingin memuji Allah seperti itu. Cuma tidak mampu kita mengucapkan pujian sebanyak itu. Kan tidak mampu kita mengucapkan pujian sebanyak itu, sepenuh bumi, sepenuh langit. Langit itu pun 7 lapis. Atau sepenuh apa saja di luar langit dan bumi itu. Tidak akan mampu mulut kita mengucapkan itu. Cuman kita ingin memuji Allah sebanyak itu. Dia ajarkan sudah bacanya kepada kita adalah mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dengan pemahaman puji-pujian yang kita ucapkan untuk Allah, inginnya kita sebanyak-banyaknya. Memenuhi apa saja yang Allah inginkan. Cuman karena keterbatasan kita, karena ketidakmampuan kita, kita baca sajalah Rabbana lakal hamdu. Ada sahabat yang membaca ketika bangkit dari rukuk, dibacanya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari begini, kata Rifa'ah bin Rafi'
Az-Zuraqi radhiyallahu anhu. Kunna yauman nusalli, satu kali kami salat di belakang Nabi. Falamma rafa'a ra'sahu, ketika Nabi mengangkat kepalanya dari rukuk, min rak'ah dari rukuk, lalu beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ah, ada seseorang di belakang menjadi makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ikut nak Nabi baca apa? Ada orang baca di belakang Nabi. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wahai Rabb kami, untukmu segala pujian yang sangat banyak, thayyib, baik lagi diberkahi. Falamman sarafa, ketika Nabi lah selesai salat, berpaling, beliau mengatakan, manil mutakallim, tadi siapa yang membaca, siapa yang mengucapkan tadi itu? Kata beliau, ada yang berkata, qal ana, saya Rasulullah, saya yang baca tadi. Jawaban Nabi, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan. Tadi aku lihat lebih 30 malaikat yabtadirunaha, saling berebut, saling berpacu, ayyuhum yaktubuha awal, siapa paling dulu mencatat. Ya, mendengarkan bacaan itu, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban kafi, malaikat lebih 30 tadi menjadi saling berabui, siapa paling dulu mencatat dan melaporkannya kepada Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kenapa? Isinya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran. Wahai Rabb kami, untukmu segala puji-pujian yang sangat banyak, tidak terhitung, tidak terbilang. Bukan hanya sepenuh langit, bukan hanya sepenuh bumi, dan sepenuh apa sahaja, pujian yang sangat banyak. Taib, baik dan bagus. Taib itu kan bagus. Bahkan salah satu nama Allah kan Taib. Taiban, anan taiban, ya hamdan, suatu pujian yang tidak ada sedikit pun kekurangan. Utuh pujiannya, karena Allah tu baik. Allah tu baik dalam namanya, sifatnya, perbuatannya. Sehingga pujian cukup tu, pujian yang luar biasa, sangat baik. Banyak, baik lagi, diberkahi. Berkah tu terus berkembang, terus bertumbuh. 3 sifatnya, katsiran, thayyiban, mubarakan fi. Begitulah mestinya kita memuji Allah. Bagi siapa yang baca alhamdulillah, hendaknya itu dipahami, direnung. Bukan hanya sekadar ucap, tapi kita sadari kita memuji Allah. Allah Maha terpuji. Kita memuji Allah karena karunia-Nya. Kita puji Allah karena berapapun kita memuji Allah, belum bisa mencapai kemaha terpujian Allah. Makanya dibolehkan saja dengan baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Pujian yang sangat banyak, pujian yang baik dan diberkati, atau mil'u samawati wa mil'u adi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Sampai kepada ma syi'ta min syai'in ba'du, itu baru nan menengah. Ada nan paling banyak kan nan menengah kok. Nan paling menengah. Nan paling pendek bagi orang tagagih, Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Tersasak salat biko. Waktu itu tinggal samini lain. Kita inginnya salat sunat, dan kita cuba ingin meringkas, baca saja bacaan yang pendek-pendek itu, tanpa iftitah, langsung al-fatihah dia oleh auzubillah, baca ayat yang paling pendek, rukuk baca 1 kali tasbih subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd kawah.
pendek. Karena kita sampai waktu. Siapa yang ingin berpanjang-panjang, baca lebihnya. Baca panjangnya walaupun ada kita rangki ni. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majd. Itu tambahannya. Sesudah mil'us samawati, sesudah wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, tambahannya ahlas sana'i wal majd. Ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Itu tambahannya yang ingin panjang. Tentu tidak mungkin kita terang pagi itu. Cuman kita baca sejenak bahwa bagi yang lama i'tidal panjangkan baca itu. Tentu bagi orang yang salat sendirian atau bagi imam. Karena setelah i'tidal itu kita boleh berdoa panjang-panjang seperti di akhir salat namanya kunut. Cuma nabo nak majan kunut tu. Ada kalanya nanti kunut tu dibolehkan pada momen pada waktu tertentu sampai posisinya setelah bangkit daripada rukuk terakhir. Berpanjang-panjang baca ko. Nah, dengan itu kita tarik kesimpulan. Waktu hampir habis. Kita tarik kesimpulan pertama, berapa banyak pun kita memuji Allah, ya Allah belum mampu kita memujinya, karena dia betul-betul maha terpuji. Andaikan kita habiskan semuanya waktu hari-hari kita untuk memuji Allah, nan alu mampu je lah untuk memuji Allah kerana dia maha terpuji. Sehingga kita baca saja mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Intinya kita ingin memuji Allah sebanyak-banyak itu, sepenuh itu. Cuma kita tak mampu. Apa tu? Kita baca situ, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Inginnya sebanyak itu. Kita ringkas seperti itu. Itu satu. Yang kedua, ketika i'tidal itu, bacalah bacaan i'tidal setelah kita betul-betul berdiri lurus. Jangan sambil berjalan. Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Tagak bana dulu, baru Rabbana walakal hamdu. Tagak bana dulu. I'tidal tu kan tagak lurus. Kepatang lama tunjuan, jangan sambil berjalan. Sambil berjalan tu bulang cecah di. Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Tagak mana? Sami Allah liman hamidah. Tagak Rabbana lakal hamdu. Walaupun pendek, tapi bacalah ketika lah tagak. Jangan sambil jalan. Allahu alhamdulillah wa lakal hamdu samawati. Allahu akbar. Jalan. Nak tumak ninah. Bertumak. Kira-kira itu kejiwa. Melihat situasi dan kondisi, adalah jam sekian. Masing-masing kita akan bertugas dan akan ditugaskan. Sekian. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita bersama. Diakhiri subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.